Betul jarum. Kita awali apa kabar Indonesia pagi hari ini dengan informasi mengenai kebakaran pemirsa, di mana kebakaran melanda sebuah rumah di Kudus, Jawa Tengah yang digunakan sebagai tempat parkir kendaraan karyawan pabrik. Kebakaran sempat terekam oleh kamera amatir warga saat kobaran api melalap bangunan rumah yang digunakan sebagai tempat penitipan sepeda motor di Desa Bulung Cangkring, Kecamatan Jekulo pada Sabtu siang tadi. Api dengan cepat membesar dan membuat ratusan sepeda motor milik karyawan pabrik yang sedang terparkir terpaksa harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Namun naas, puluhan diantaranya tak mampu diselamatkan hingga ludes terbakar dan hanya tersisa kerangka besi saja. Kebakaran tersebut diduga berasal dari korsleting listrik salah satu sepeda motor. Karena jarak yang berhimpitan membuat api dengan cepat membakar sebanyak 28 sepeda motor beserta bangunan titipan sepeda motor tersebut. Sementara itu, api berhasil dijinakan setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Betul jarum. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Wah, semangat banget ya. Udah mau weekend, udah mau pergantian tahun, tentunya harus semangat terus, Mbak Mala. Apalagi sama Filipus Yonason. Bukan masalah sama sayanya, tapi pagi ini di Apa Kabar Indonesia Pagi, tema besar kita akan membahas bagaimana sosok Harvey Muiz yang kemarin divonis 6,5 tahun. Bahkan hal tersebut menjadi cibiran dari berbagai masyarakat. Bahkan public figure juga ikut mengomentari bagaimana vonis ini. Jadi bulan-bulanan di sosial media. Tapi mau juga kan 400 M. Kalau dipikir-pikir ya tahun. Financial freedom dapat lah ya, itu banget hidup itu ya. mah. 7 turunan kayaknya. Ngeri kali 7 tahunan. Oke, jadi sebelum kita memulai untuk membahas bagaimana vonis yang dijatuhkan kepada Harvey Muiz, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana nih suasana liburan, jalur mudik dan juga jalur untuk menuju ke puncak. Menuju ke puncak, betul sekali. Ini ada juga aparat gabungan yang terdiri dari polisi, TNI dan Satpol PP yang menggelar razia terhadap para joki dan preman di jalur alternatif menuju kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Petugas gabungan menyisir jalur alternatif puncak mulai dari kawasan Pasir Muncang hingga Megamendung yang selama ini kerap digunakan oleh para joki untuk mengantarkan pengendara menuju lokasi tujuan di kawasan puncak. Razia dilakukan petugas sebagai respon terhadap 2 insiden pemalakan yang dilakukan para joki dan preman terhadap pengendara mobil. Dalam razia kali ini, petugas memberikan pengarahan dan pemahaman untuk tidak melakukan pungutan. Petugas pun mengimbau kepada warga atau wisatawan yang merasa terganggu atau melihat adanya joki atau juru parkir yang nakal nih, segera melapor kepada pos polisi dan TNI terdekat. Jadi kalau terindikasi ini pemalakan, bisa langsung menghubungi aparat yang dekat dari lokasi. Betul sekali. Jadi masyarakat yang sedang berlibur juga dihimbau untuk terus berhati-hati dan juga waspada ya. Selain jalur macet juga ternyata banyak aksi-aksi premanisme di wisata jalur Puncak Bogor. Kita ke informasi pilihan berikutnya, pemirsa. Diduga tidak mendengar datangnya kereta api, seorang wanita parubaya tanpa identitas tersambar kereta api yang sedang melintas dari arah Jakarta menuju ke arah Jawa di perlintasan kereta api di wilayah Bekasi Timur, Kota Bekasi. Korban sempat terseret sejauh 10 meter dari lokasi kejadian. Warga yang tidak jauh dari lokasi sempat menyaksikan proses evakuasi yang dilakukan oleh petugas kepolisian. Petugas memang mengalami kesulitan nih ya untuk melakukan evakuasi korban karena tubuh korban sudah tidak utuh lagi. Petugas penjaga pintu perlintasan mengatakan korban sudah diperingatkan oleh masyarakat dan juga petugas akan datangnya kereta api. Namun naas, korban tidak mendengar dan akhirnya tersambar kereta api Gumarang. Masih soal kereta api, namun di wilayah lainnya ini, Andi Kumala dan juga pemirsa, ini ada 2 pengendara sepeda motor yang berada di kota Surabaya tewas juga terseret kereta api
Arjonegoro yang sedang melaju kencang. Sepeda motor tertabrak setelah menerobos palang pintu perlintasan kereta api di Jalan Tambak Mayor Asemorowo, Kota Surabaya. 2 korban meninggal di TKP, sedangkan 1 korban menderita luka serius di bagian punggung. 2 korban meninggal dibawa ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya, sedangkan korban selamat dirujuk ke IGD Rumah Sakit Suwandi. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sejumlah warga beramai-ramai bergotong royong menarik sebuah kendaraan pickup dari jurang sedalam 30 meter. Beginilah proses evakuasi sebuah mobil pick-up yang terjun ke jurang akibat sang pengemudi yang kehilangan kendali saat menghindari pengendara motor yang mengambil jalurnya dari arah berlawanan yang menikung di Jalan Poros Mamasa, Polewali. Peristiwa kecelakaan ini terjadi di Kelurahan Tabone, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Sejumlah warga pun beramai-ramai mengevakuasi mobil pick-up yang mengalami ringsek akibat kecelakaan ini. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara pengemudi pick-up mengalami luka ringan di beberapa bagian tubuh. Oke, tadi kita sudah melihat bagaimana beberapa kejadian kecelakaan. Kita sekarang akan melihat ada kasus bencana alam yang terjadi di Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur yang ternyata ini kembali mengalami erupsi. Ya, erupsi susulan berupa letusan kolom abu setinggi hingga 700 meter terekam kamera pemantau BPBD yang terpasang di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo. Berdasarkan informasi dari pos pantau Gunung Semeru, ini terjadi sejak dini hari hingga Sabtu pagi dan telah terjadi 3 kali erupsi mengarah ke utara. Sejauh ini belum ada laporan terkait dampak erupsi. Semeru berstatus waspada dan warga dihimbau berhati-hati karena potensi awan panas, guguran lava, dan banjir lahar. Ya pemirsa, kita ke informasi pilihan lainnya. Seorang pekerja migran Indonesia non-prosedural warga Tanjung Pinang, Kepulauan Riau mengaku dijual dan disekap di Kamboja. Pengakuan korban sempat dikirim ke keluarga untuk meminta tolong agar bisa dipulangkan kembali ke Indonesia. Dan inilah video yang sempat dikirim oleh Agung Haryadi, pria 25 tahun, merupakan warga Senggarang, Tanjung Pinang yang kini berada di Kamboja setelah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Dalam video tersebut, Agung menceritakan kondisi kamar tempatnya disekap serta perlakuan yang diterimanya selama berada di Kamboja. Video ini sengaja dikirim Agung kepada keluarganya agar mendapat bantuan dan bisa pulang kembali ke Indonesia. Awalnya pria yang sebelumnya bekerja sebagai buruh bangunan tersebut ditawari pekerjaan oleh seseorang melalui media sosial dengan iming-iming gaji sebesar 30 juta rupiah per bulan. Namun setibanya di Malaysia, Agung justru diberangkatkan ke Kamboja untuk bekerja sebagai admin judi online. Berdasarkan informasi terakhir, korban kini ditampung oleh warga Kamboja di Phnom Penh setelah berhasil kabur saat akan dipindahkan dari lokasi penyekapan ke lokasi lainnya di Kamboja. Nah, ini buat pemirsa juga terus berhati-hati buat mereka yang sedang mencari pekerjaan, jangan gampang teriming-imingi dengan gaji yang besar, apalagi di luar negeri malah. Jangan sampai kejadiannya seperti ini. Betul sekali, kalau nggak bisa pulang, susah, apalagi dijadikan admin judi online yang memang kasusnya juga saat ini sedang ramai. Jebakan ya, jebakan begitu ya. Tipu-tipu, iya, bisa dibilang.
Oke pemirsa, akhir pekan jelang tahun baru 2025 ini arus kendaraan di jalur arteri Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat terus mengalami peningkatan. Iya, nanti kita akan lihat, namun Betul kita harus sekali. jeda terlebih dahulu. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya pemirsa, beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun baru 2025. Akhir pekan jelang tahun baru 2025, arus kendaraan di jalur arteri Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat mengalami peningkatan signifikan dibanding hari biasa. Ini dia 3 hari jelang tahun baru 2025, ruas jalan menuju kawasan wisata Lembang di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat mulai dipadati oleh kendaraan wisatawan yang akan menghabiskan libur tahun baru yang berbarengan dengan libur sekolah. Sejauh ini kendaraan didominasi oleh wisatawan asal Bandung Raya dan Jabodetabek. Arus lalu lintas terpantau masih ramai lancar, namun di sejumlah titik mengalami kepadatan, seperti yang terjadi di Jalan Raya Lembang karena banyak kendaraan keluar masuk objek wisata yang berada di area ini. Kemudian jalan yang sempit, berkelok, dan menanjak juga tentunya menjadi salah satu penyebab kemacetan. Sejauh ini pengendara hanya dapat memacu kendaraannya secepat 10 hingga 20 km per jam. Dan untuk mengurai kepadatan, secara situasional petugas akan melakukan rekayasa lalu lintas dengan sistem buka tutup atau rekayasa jalur. Ini kalau dilihat cukup padat ya, apalagi tinggal 3 hari lagi jelang malam tahun baru. Dan setiap tahun selalu ya, Bandung menjadi destinasi lokasi wisata yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia, termasuk di kawasan puncak dari pertigaan Gadok yang tampak padat juga. Karena itu kita ingin tahu nih kondisi pagi ini seperti apa di kawasan puncak, lalu lintasnya, kemudian kepadatannya. Kita akan bergabung dengan rekan kita Usep Saripudin yang sudah berada di Cisarua, Bogor. Selamat pagi Kang Usep. Ya, selamat pagi Andi Kumala dan juga Philip. Saat ini saya tidak di Gadog, tetapi adanya di Cisarua. Agak jauh sedikit dari Gadog ke arah Taman Safari ya tepatnya. Saya mengabarkan bahwa kondisi arus lalu lintas di sini sudah terpantau ramai, tetapi juga padat ya. Jadi tepatnya sih saya katakan padat merayap begitu. Anda biasa melihat di belakang saya ini antrian kendaraan dari arah Jakarta menuju ke arah kawasan puncak ini. Dan ini terjadi sejak 30-40 menit yang lalu lah di kawasan sini. Di Gadog sendiri, di pertigaan Gadog yang biasa diberlakukan ganjil genap, itu biasa diberlakukan pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan itu akan dilakukan oleh pihak kepolisian dari Satlantas Bogor, gabungan dengan Dinas Perhubungan, dan juga dibantu oleh beberapa satuan yang lainnya. Ada Satpol PP, ada juga dari Kabupaten Bogor semuanya, ada pramuka juga yang membantu. Nah ini kondisinya memang ganjil genap dan saat ini yang masuk ke kawasan sini hanya kendaraan yang berplat nomor ganjil. Karena hari ini tanggal 29 merupakan tanggal ganjil, yang nomor genap diputar balik ke arah Jakarta. Biasanya sudah ratusan sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Setelah itu diberlakukan satu arah ke arah puncak dari arah Jakarta. Sementara itu kemarin sudah diberlakukan juga kontraflow dari pintu tol Ciawi sampai ke arah Sukabumi begitu, ke arah Ciawi ya. Dan ini diberlakukan kontraflow karena volume kendaraan kemarin sudah mencapai 10.000 yang ke arah puncak dan 8.000 yang ke bawah dari arah puncak menuju ke arah Jakarta. Diperkirakan hari ini kembali membludak seperti kemarin. Namun biasanya sampai dengan pukul 11 saja atau pukul 12 begitu. Nanti ada arus sebaliknya dari arah puncak ke arah Jakarta sekitar pukul 12.15 atau 12.30 waktu Indonesia Barat, memprioritaskan mereka yang akan kembali ke arah setelah selesai berlibur. Dan perlu diketahui bahwa pada tanggal 31 Desember nanti kondisi di sini akan ditutup.
Ya, tampaknya ada gangguan komunikasi. Betul sekali ya, Mala. Padahal tadi juga saya ingin bertanya bagaimana kemudian masyarakat Indonesia yang ingin berlibur ke puncak, ingin sampai di puncak ini butuh waktu berapa lama? Karena pastinya pemirsa juga penasaran. Kita coba kembali sapa Usep. Usep, mungkin bisa kembali dijelaskan bagaimana kondisi terkini di sana dan untuk masyarakat yang ingin berlibur ke sana, berapa sih kecepatan rata-rata untuk bisa mencapai puncak dan juga waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke tujuan? Ya, Anda harus sabar ya kalau memasuki kawasan puncak ini memang butuh antrian. Kalau tidak sabar nanti Anda akan mencari jalur alternatif menggunakan joki. Nah, itu yang tidak dianjurkan oleh pihak kepolisian, jangan menggunakan joki karena nanti ada terkena tarif tidak sesuai dengan harapan. Lalu kemudian juga Anda akan dibawa ke tempat-tempat yang sempit yang tidak sesuai dengan ukuran kendaraan. Misalnya ukuran kendaraannya besar, dia masuknya ke ganggang yang kecil begitu, sehingga mengakibatkan seperti yang terjadi beberapa hari kemarin ya, ada ibu-ibu hamil yang bermasalah dengan maksudnya bertikai dengan petunjuk jalan, ada juga yang ditipu oleh mereka dengan 850.000. Nah, itu hal-hal seperti itu harus dihindari, mendingan melewati jalan biasa aja. Hanya sebentar kok, jam 6 sampai jam 9. Selanjutnya lancar ke atas, nggak ada masalah gitu. Tidak ada ganjil genap lagi. Demikian Andi Kumala dan juga Philip. Baik, tadi kasih, kata Usep harus sabar. Udah tahu di puncak emang macet, masih mau ke puncak ya udah sabar aja. Kuncinya sabar. Baik, terima kasih Usep atas informasinya dan pemirsa, kami akan ajak Anda tentunya juga untuk melihat bagaimana ini di masa libur panjang tahun baru sejumlah ruas jalan juga masih mengalami peningkatan jumlah penumpang yang terjadi di stasiun kereta dan juga pelabuhan. Bahkan diperkirakan nih Andi Kumala peningkatan akan terus berlangsung hingga tanggal 1 Januari 2025. Ribuan penumpang kereta api pada libur Natal dan Tahun Baru terus memadati stasiun Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Moda transportasi kereta api menjadi favorit untuk bepergian saat berlibur karena nyaman dan terjadwal. Manajer Humas PT KAI Daob 8 Surabaya, Jawa Timur mengatakan jumlah penumpang paling banyak terjadi pada hari Selasa 24 Desember lalu, yaitu sebanyak 26.139 penumpang. PT KAI masih terus mengantisipasi penambahan jumlah penumpang kereta api yang datang dan berangkat. PT KAI Daob 8 Surabaya menambahkan akan terus mengoptimalkan pelayanan perjalanan kereta api demi keselamatan dan juga kenyamanan para pelanggan. Peningkatan penumpang di masa libur panjang Tahun Baru juga terjadi di Pelabuhan Tanjung Harapan di Selat Panjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Diperkirakan kepadatan penumpang berlangsung hingga 1 Januari 2025. Pelabuhan Tanjung Harapan menjadi pusat mobilitas bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan ke Batam dan daerah lainnya. Petugas mengimbau kepada seluruh masyarakat yang berencana menggunakan jasa kapal di Pelabuhan Tanjung Harapan untuk memesan dan memastikan tiket perjalanan sejak jauh hari. Hal ini penting untuk menjamin ketersediaan kapal dan mengurangi resiko kehabisan tiket di tengah ramainya penumpang. Sementara itu, ribuan wisatawan memadati Pelabuhan Sanur, Bali untuk dapat berlibur ke tempat wisata di Pulau Nusa Penida dan Nusa Lembongan. Wisatawan baik domestik dan juga mancanegara bercampur baur mengantre agar dapat memasuki pelabuhan. Saat libur Natal dan Tahun Baru, jumlah penumpang di Pelabuhan Sanur meningkat hingga 6.000 orang per hari. Sementara itu, Kantor Kesyah Bandaran Pelabuhan dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 2 Benoa menyiagakan 58 kapal di Pelabuhan Sanur agar dapat melayani seluruh penumpang. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu, nanti kita akan kembali dengan bahasan terkait dengan penyiraman air keras yang dialami oleh mahasiswa di Yogyakarta dan ini dilakukan oleh mantan kekasihnya sendiri. Mantan, kisah sakit asmara hati. Lagi. Ini kasus kisah asmara yang kembali berujung tragis. Sesaat lagi tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri perayaan Natal Nasional 2024 di Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu malam. Kehadiran Presiden Prabowo disambut antusias para jemaat. Presiden Prabowo Subianto tiba di Komplek Gelora Bung Karno, Jakarta sekitar pukul 7:15 malam. Prabowo bersama Menteri Kabinet Merah Putih tampak kompak mengenakan baju berbatik coklat. Didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan anak sematawayang Didit Hedi Prasetyo,
Prabowo kemudian disambut oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka. Pada acara ini para jemaat terlihat antusias menyambut kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kita merayakan Natal ini sebagai bagian dari kehidupan kita, sebagai bagian dari kepribadian kita, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam, bangsa yang penuh perbedaan, bangsa yang berbineka, tapi satu jiwa, satu kehendak, satu keinginan, yaitu keinginan kehendak untuk hidup rukun, untuk hidup sebagai suatu keluarga besar, untuk meraih cita-cita dan tujuan bersama, yaitu mencari kehidupan yang baik di dunia ini dan bekerja keras untuk menghadapi dunia yang akan datang. Nah pemirsa, tahukah Anda jika sebelum menghadiri acara Natal nih Andi Kumala, Prabowo Subianto ternyata melakukan pertemuan internal dengan sejumlah pemimpin partai politik pada Minggu sore di Kartanegara. Ya, sejumlah ketua umum partai politik hadir di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara. Beberapa di antaranya adalah Ketum Partai Golkar, yakni Bahlil Lahadalia, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan. Tidak diketahui apa yang dibahas karena pertemuan ini dilakukan secara tertutup. Rekan-rekan media yang menunggu pada saat itu di luar juga tidak mendapatkan informasi. Pada saat para ketum partai ini keluar juga tidak memberikan statement apapun terkait agenda pertemuan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Satreskrim Polrestabes Bandung bersama Polsek Sukasari mengungkap meninggalnya mahasiswi UPI yang ditemukan tergeletak di lapangan basket gedung gimnasium kampus. Ya pemirsa, dalam konferensi pers, kepolisian menyatakan berdasarkan rekaman CCTV, korban diketahui pergi sendiri ke arah kampus dan memasuki gedung gimnasium tanpa ada orang lain. Menurut Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Budi Sartono, dugaan sementara korban memang jatuh dari lantai 2 karena terjatuh atau menjatuhkan diri. Kapolres juga menyebut tidak terdapat kamera CCTV yang mengarah kepada korban saat terjadi kejadian jatuhnya korban, karena korban berada di area lantai 2 dengan ketinggian 6 meter. Sementara dari hasil keterangan dokter forensik, visum hanya dilakukan pada bagian luar karena keluarga korban ini menolak dilakukannya otopsi. Kukira indah pada waktunya, namun ternyata aku kembali disakitinya. Itulah mungkin kata-kata yang pas untuk berita terhadap aksi penyiraman air keras terhadap seorang mahasiswi asal Kalimantan Barat yang akhirnya terungkap dengan diringkusnya 2 orang pelaku oleh tim Satreskrim Polresta Yogyakarta dalam waktu kurang dari 24 jam, Andi Kumala. Iya, miris sekali. Kedua pelaku masing-masing berinisial S, warga Kuningan, Jawa Barat, yang bertugas sebagai eksekutor, dan pelaku B, mahasiswa S2 asal Kalimantan Barat, sebagai otak kejahatan, yang tak lain adalah mantan kekasih korban.
Penyiraman air keras tersebut telah direncanakan cukup lama, sejak bulan Agustus 2024 karena pelaku ini sakit hati, pemirsa, diputus hubungan dengan korban. Inilah dulu kan istilahnya putus cinta, dukun bertindak. Ini putus cinta, air keras bertindak. Iya, sekarang air keras terus nih. Iya. Kumala dan juga pemirsa terus berhati-hati bagaimana aksi semakin keji ya. Iya. Apalagi kisah asmara ini berujung maut. Ya, akibatnya korban menderita luka serius pada wajah, tubuh, dan kaki yang saat ini dirawat intensif di RSUP Sarjito. Untuk mendalami kasus ini, kita akan bergabung dengan Kompol Probo Satrio, Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta. Selamat pagi, Pak Kasat. Selamat pagi, Mas Philip dan Mbak Mala. Pagi, Ya. Pak. Selamat pagi. Pak Kasat, kita ingin tahu update terkini terkait pengusutan dan juga proses hukum dari kasus ini seperti apa, Pak? Baik, Mbak Mala. Jadi setelah kejadian pada tanggal 24 Desember, kurang lebih sekira pukul 18.30 tersebut, dalam waktu 3 jam kami sudah bisa mengamankan pelaku mantan pacarnya yang berinisial B ini. Kemudian dari B inilah kita bisa mengamankan pelaku eksekutornya. Pada saat melakukan penyiraman tersebut, sebelumnya tanggal 12 Desember itu si mantan pacar ini mengunggah di Facebooknya dengan mencari seseorang yang mau bekerja apa saja. Kemudian direspon oleh eksekutor ini, saudara S ini, direspon, ditanya pekerjaannya apa. Selanjutnya percakapan dilanjutkan melalui WhatsApp, melalui WA. Kemudian si mantan pacar ini membuat suatu cerita, dia berpura-pura mengaku sebagai seorang perempuan bernama Senlung. Kemudian dia mengatakan kepada eksekutor ini kalau dia ini dikhianati oleh suaminya. Oleh suaminya ini mereka ada hubungan dengan pelakor sehingga korban ini dianggap sebagai pelakor. Setelah itu terjadilah kesepakatan, si eksekutor ini minta uang 7 juta untuk melakukan aksinya tersebut. Kemudian oleh saudara si B ini selaku mantan pacar ini, dia menyanggupi namun memberikan uang muka dulu. Jadi untuk biaya operasional, untuk membeli air keras, untuk cek lokasinya, untuk disurvei. Kemudian setelah dilakukan survei sampai 3 kali, keempatnya itu rencananya mau dieksekusi, namun korban tidak ada di kos. Akhirnya setelah pada tanggal 24 hari Selasa itu, jam 3 sore, ini si B ini mantan pacar ini memberitahu kepada eksekutornya si S bahwa nanti malam kurang lebih pukul 19 korban ini akan berangkat ke gereja. Setelah diberitahu itu pukul 18 jam 6 sore eksekutor ini datang ke tempat kosnya korban, kemudian sampai di sana jam 18.30, kemudian ketok pintunya karena tidak dikunci di kosan, kemudian langsung dibuka oleh si S ini selaku eksekutor. Kebetulan saat itu korban baru selesai mandi persiapan untuk berangkat ke gereja malam Natal. Akhirnya langsung disiramkan aja ke muka dan badannya si korban. Demikian kira-kira Mbak Mala. Pak Kasat, apakah ada informasi terkait pelaku B ini atau mantan pacar korban ini sakit hatinya karena apa, Pak? Apa karena hanya memang diputuskan atau memang ada kata-kata yang kemudian membuat pelaku B ini merasa sakit hati? Baik, Mas Philip. Jadi begini. Hasil pemeriksaan kami, mereka ini dari tahun 2021 itu sudah hubungan pacaran. Kemudian pada bulan Agustus itu karena ada ketidakcocokan, sebetulnya mereka sudah sepakat untuk pisah pacarannya putus. Namun ternyata saudara B ini tetap tidak mau. Akhirnya pada dari bulan Agustus sampai awal Desember itu berusaha untuk kembali kepada korban, namun korban tidak mau, korban tetap untuk berpisah. Demikian, Mas Philip. Ya, Pak Kasat, artinya perencanaan ini sudah dilakukan memang dalam waktu yang cukup lama ya? Ini terencana begitu, Pak Kasat?
Betul, Mbak Mala. Jadi sejak tanggal 12 Desember, itu mulai memposting di FB-nya, di Facebook-nya mantan pacar ini, dia membutuhkan seseorang yang mau bekerja apa saja. Baik. Itu sudah direncanakan. Nanti teknisnya seperti apa. Sehingga eksekutor ini selalu dipandu oleh saudara B ini, mantan pacar ini. Nanti menggunakan air keras dan pura-pura sebagai Gojek yang mengantar makanan, karena dibelikan juga jaket yang hijau Gojek itu. Kira-kira seperti itu, Mbak Mala. Sementara untuk pasal yang akan dikenakan kepada para pelaku seperti apa, Pak? Mengingat tindakan para pelaku ini tentunya akan mengakibatkan efek yang mungkin sangat lama untuk disembuhkan bagi korban, Pak. Baik, untuk pasal kami kenakan penganiayaan berat yang direncanakan, pasal 355, ancaman hukumannya maksimal 12 tahun. Halo? Ya, mungkin bisa diulang lagi Pak Kasat, tadi suaranya tidak terdengar. Baik, jadi untuk pasal yang dikenakan seperti apa? Sangkaan pasal kami kenakan pasal 355 KUHP. 355 KUHP, subsidiar 354 KUHP. Ancaman hukumannya paling tinggi 12 tahun. Demikian, Mbak Mala. Baik, terima kasih Pak Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Probo Satrio, atas waktunya bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali, Pak Kasat. Terima kasih, Pak Kasat. Terima kasih, Mbak Mala. Dan pemirsa, kita juga akan rehat dulu sejenak nih, Andi Kumala, dan kita akan membahas di segmen selanjutnya bagaimana ini netizen Indonesia yang mencibir vonis 6,5 tahun Harvey Moise. Saat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Vonis 6,5 tahun penjara beserta denda 1 miliar dan pengembalian 210 miliar terhadap terdakwa kasus korupsi dengan nilai kerugian negara fantastis 300 triliun rupiah, Harvey Moise membuat netizen meradang. Secara satir, netizen akan kompak ramai-ramai mengaku rela dihukum masuk ke penjara asalkan bisa korupsi seperti Harvey Moise hingga 300 triliun. Tak sedikit yang menulis narasi siap dipenjara demi uang besar. Salah satu akun warganet bahkan menjabarkan turunan nilai uang korupsi dibandingkan dengan jumlah hukuman penjara. Promo akhir tahun, daftar harga korupsi beserta hukuman penjaranya. Kalau Anda korupsi 300 triliun, Anda akan dihukum 6,5 tahun. Kalau ini... Akun netizen tadi satu dari sekian banyak yang menyindir putusan ringan dari koruptor dengan nilai fantastis. Tak terkecuali mantan mentalis dan YouTuber papan atas Deddy Corbuzier. Lu dapat uang 5 triliun, oke? Dengan resiko di penjara 6,5 tahun. Mau nggak lu ambil? Sepatutnya sorotan publik pada para lembaga penegak hukum yang tengah dinilai mencederai masyarakat ini bisa dijadikan momentum untuk memperbaiki sistem hukum di negeri ini. Tim TV One mengabarkan. Ya, pasca vonis ringan dari Harvey Moise yang kasusnya menyita perhatian publik, netizen beramai-ramai mengungkapkan kecewaannya dengan menampilkan narasi-narasi yang sarkastis di media sosial terkait gerakan mau jadi koruptor. Mau. Lebih baik jadi koruptor ya. Ya, 400 miliar dihukumnya cuma 6 tahun setengah. Bagaimana semua tidak mau begitu ya pemirsa. Dan saat ini di Apa Kabar Indonesia Pagi studio di TCI Kuningan sudah hadir beberapa narasumber yang tentunya kita akan membahas bagaimana vonis untuk Harvey Moise. Iya, di sini sudah hadir Pak Kudri Sitompul, pakar hukum pidana. Selamat pagi, Pak Kudri. Pagi, Pak. Ya, pagi. Kemudian ada Mas Kirdi Putra, pakar mikroekspresi. Selamat pagi, Mas. Nanti kita akan bahas bagaimana ekspresi Harvey Moise selama persidangan. Selama persidangan. Tapi juga Andi Kumala sudah terhubung dengan kami, Nova Mujahid, analis drone emprit via Zoom nih. Selamat pagi, Mas Nova. Pagi, malam, pagi Philip.
Pagi Mas, mungkin saya akan ke Mas Nova terlebih dahulu ya. Mas Nova, bagaimana kemudian melihat fenomena permintaan ataupun rasa kecewa dari masyarakat Indonesia yang dilampiaskan melalui media sosial? Seperti apa Mas Nova? Pertama-tama Harvey Muiz menjadi trending topics di hampir semua kanal media sosial selama ketika putusan itu dikeluarkan ya. Jadi trending topik itu agak lama dia, lebih dari 2 hari itu jadi trending topik di Indonesia. Terus kalau kita lihat perbincangannya, itu menjadi trending topik saja artinya sudah sangat besar perhatian publik di sana ya. Terus kalau kita lihat perbincangannya, itu kelihatan kalau memang kalau dari sisi volume ada lebih dari 10.000 postingan tentang Harvey Muiz ini dengan menuai lebih dari 641 juta interaksi. Sebagian besar interaksi isinya memang kemarahan. Sebagian besar itu dilakukan di Twitter, lalu sebagian lagi di TikTok, lalu banyak juga yang membahasnya di YouTube, Instagram, dan Facebook juga. Jadi kalau dilihat sentimennya itu semuanya, hampir semuanya itu negatif. Semuanya memaki-maki, semuanya mengecam, semuanya curiga. Kayaknya jangan-jangan ada peran uang dalam putusan hakim. Juga Sandra Dewi sempat menghapus foto-foto suaminya dan itu juga menjadi kekecewaan gitu ya. Ini kayaknya drama sekali. Lalu juga betul tadi banyak orang yang saya rela deh, nggak usah 300 triliun, kasih saya 100 triliun, 200 setengahnya 200 sisanya untuk disumbang untuk fakir miskin. Atau jangan banyak-banyak juga, kasih saya 1 triliun, saya rela 6,5 tahun. Kira-kira begitu. Jadi kemudian itu kan dibandingkan dengan betapa kecilnya pendapatan masyarakat saat ini, betapa kehidupan susah, dan para koruptor itu cenderung divonis ringan pada kasus-kasus korupsi. Dan kalau dilihat perbincangannya, petanya, sayangnya perbincangan ini di media sosial tidak banyak dilakukan oleh aktor-aktor, tokoh-tokoh nasional ya. Pak Mahfud MD salah satu yang kritis terhadap ini dan dia mendapatkan respon cukup besar. Tetapi selain itu tidak terlihat ada tokoh-tokoh nasional lain yang mengadres permasalahan ini. Sehingga perbincangannya itu lebih condong didorong oleh akun-akun yang memang cenderung kritis pada pemerintah, kepada tata kelola pemerintahan kita, kayak gitu. Dan kalau kita lihat berapa banyak, bagaimana sih tanggapan netizen, emosinya apa aja sih? Yang paling tinggi pertama tentu saja adalah menduga, antisipasi. Jadi menduga ada peran uang di balik putusan Harvey Muiz. Lalu menunggu dan berharap hasil banding yang diajukan jaksa, juga berharap ada perbaikan pada sistem dan institusi peradilan di Indonesia. Yang kedua tentu saja kaget, kok bisa kayak gitu. Juga kaget juga, kayaknya ini dampak dari korupsi yang sudah sangat menyebar di semua institusi di Indonesia kayak gitu. Juga banyak juga yang kaget, ingin dan rela menggantikan posisi Harvey Muiz. Ini kemudian dikontraskan dengan kalkulasi pendapatan harian. Banyak sekali yang membuat video-video. Yang paling top itu yang mana, Mas Nova? Yang paling tinggi narasi dari netizen itu yang seperti apa? Yang pengen menggantikan itu yang paling tinggi. Pertama, saya rela dihukum 6,5 tahun, jangan kasih 300, tidak 300 triliun, cukup kasih 100 triliun, cukup kasih 1 triliun. Itu banyak sekali yang berbicara seperti itu. Lalu yang kedua yang paling banyak adalah menghitung juga. Ini kalau totalnya 300 triliun, per harinya berapa ini dia dapatkan. Dan kalau Harvey Muiz begitu, saya sih nggak 300 triliun, cukup sehari sekian juta saja saya sudah cukup, sudah rela dimasukkan dalam penjara, kayak gitu kira-kira. Jadi keresahan-keresahannya disampaikan dengan cara yang kalau menurut saya lucu-lucu tapi juga mengena buat. Bagaimana kemudian reaksi netizen yang tadi kita juga sudah melihat bagaimana sebanyak 77% mengaku tidak puas dengan vonis
6,5 tahun untuk Harvey Muiz. Kalau untuk Pak Cudri Sitompul selaku pakar hukum pidana melihatnya seperti apa? Pantas nggak? Saya kira pantas ya. Masyarakat pantas ya. Di kalangan akademisi juga kita bertanya-tanya gini. Kejaksaan Agung itu ada format ya tuntutan. Jumlah sekian tuntutan ya. Ada sekian kalau berapa kerugian negara sekian ini berapa sekian dan ini. Kalau di atas udah ini di atas 1 triliun itu dihukum maksimal tuntutannya. Mestinya dituntutnya 20 tahun penjara atau hukuman seumur hidup. Ya misalnya gitu kan. Katalah nggak usah lah seumur hidup lah tuntutan gitu loh. Itu kan patokan dari ini ya. Jadi masyarakat itu kan sekarang ini udah cerdas, informasi itu mudah. Kalau kita pakai jempol aja kita kebijakan penuntutan gini kita keluar ada putusan kayak gitu, itu mencederai. Jadi ini saya kira ini bukan masalah tragedi hukum, saya kira ini tragedi keadilan. Di dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman dinyatakan hakim wajib ya mengikuti rasa keadilan yang ada di masyarakat. Wajib ya? Wajib, itu ada di Undang-Undang Pokok, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Nah, di masyarakat itu ya kita kan lihat patokannya apa hukuman. Kan kita bisa lihat, oh dalam perkara ini sekian, dalam perkara ini sekian. Bahkan ada orang sudah ada koruptor satu di KPK, di kejaksaan lagi ini. Diproses ya kan? Lagi. Double incrimination. Padahal menurut teorinya dia harus digabung, dicari, ditambah sepertiga paling beratnya. Itu teorinya. Tetapi justru di KPK dihukum 20 tahun, di kejaksaan 20 tahun, 40 tahun. Berarti dia hukuman sampai mati. Itu acuan. Ada misalnya ini ya. Nah, kita tahu bahwa korupsi ini adalah kejahatan, bukan hanya kejahatan hukum. Tetapi ini kejahatan kemanusiaan. Karena korupsi membuat masyarakat itu jadi miskin. Karena uang negara diambil. Ini jadi korupsi ini bukan sebaliknya. Korupsi bukan kejahatan hukum. Tetapi ini kejahatan kemanusiaan. Karena itu disebut sebagai extraordinary crime. Extraordinary crime. Ada 300 juta penduduk Indonesia yang dirugikan dengan korupsi. Loh iya dong, itu rasa keadilan kayak begitu. Nah, jadi saya kira ya kan, secara teknis betul katakan misalnya hakim itu selalu ya kan menghukum lebih ringan. Kecenderungannya ya, lebih ringan dari apa yang dituntut oleh kejaksaan. Karena kejaksaan dianggap merepresentasikan rasa keadilan masyarakat. Itu konsepnya. Kenapa hakim itu suka memutus lebih rendah dari tuntutan jaksa. Karena jaksa penuntut umum dianggap merepresentasikan rasa keadilan masyarakat. Karena itu ini. Tetapi di dalam kasus-kasus korupsi kalau kita ingat ya almarhum Hakim Agung Artijo, dia kasih double. Iya kan? Gak ada batasannya. Kalau hakim itu bisa dari 1 hari sampai hukuman mati dia boleh punya kewenangan untuk itu. Tapi kalau dari 300 triliun yang dirugikan untuk negara Pak Cudri, kemudian tuntutan 12 tahun dipotong menjadi 6,5 tahun, kalau Pak Cudri melihatnya seperti apa? Tapi kan tuntutnya bukan 12 tahun, bukan? Tuntutannya, kemudian divonisnya 6,5 tahun. Iya. Gitu. Ya, itu kan kalau dituntut begini, saya katakan tadi dalam ketentuan kejaksaan, kalau putusan hakim kurang dari setengah dari apa yang dituntut, dia wajib melakukan banding, upaya hukum. Ya, apalagi kalau bebas dia harus kasasi, ya kan? Itu memang ini ya. Tetapi kan maksudnya gini, ini masyarakat ini sudah begitu apatis sama sistem hukum kita. Banyak kasus-kasus kayak begini. Ditambah kayak begini, tambah apatis. Makanya saya mengerti kalau ada gerakan ayo menjadi koruptor gitu loh. Ya kan? Jadi ada bilang negara kita ini adalah negara maling gitu loh. Waduh gitu loh.
Ada kan kayak begitu. Iya. Saya kira ini ya kita mengharapkan pimpinan nasional, terutama Presiden Prabowo waktu dia pidato dalam pelantikannya, dia begitu berapi-api ya, mau memberantas ya. Dia bilang sampai dikejar ke kutub, untung nggak dikejar sampai ke bulan. Itu ya. Masih. Jadi ini kan sebenarnya ada political will dari Pak Prabowo itu mau memberantas gitu. Iya. Tetapi memang untuk memberantas korupsi yang sudah akut nggak mudah memang. Baik. Ya, memang ada mau jalan pintas lah. Ya sekarang begini, sejak sekarang menurut Pak Prabowo udahlah ya. Kita bisa rekonsiliasi, ya kan? Ya kejahatan pelanggaran HAM aja boleh rekonsiliasi, pajak aja boleh pemutihan. Oke, sekarang zamannya saya, sekarang yang lalu-lalu udah oke. Saya ini kan, saya nggak bukan dimaafin. Kita nggak nuntut kalau kamu kembaliin uang negara. Tapi kalau kamu curang, kita hukuman mati. Nah, saya kira dalam hal kayak begini, Pak Prabowo ini harus coba berbicara sama kejaksaan. Nah, memang ya presiden nggak bisa mengintervensi mestinya secara teori, tapi secara praktek. Satu lagi sih, saya kira ini nanti di sidang tahunan MPR, gabungan sidang MPR atau gabungan MPR, DPD dan Mahkamah Agung, ini harus dibicarakan nih. Kayak begini nggak bisa dibiarin. Nanti masyarakat bisa bertindak sendiri. Baik, masyarakat bisa bertindak sendiri, dan salah satu yang membuat masyarakat geram adalah mungkin ekspresi dan juga tindak tanduk dari Harvey Muiz ketika mengikuti sidang. Kita akan tanya ke Mas Kirdi Putra, tapi sejenak lagi sesudah Apa Kabar Indonesia Pagi, Rehat. Tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, dan sebelum kita melanjutkan bagaimana perbincangan warga Indonesia yang kemudian merasa geram dengan vonis 6,5 tahun untuk Harvey Muiz, kami akan ajak Anda untuk menuju ke Gelora Bung Karno. Sudah ada reporter kami Margareta Novita yang akan mencoba meminta tanggapan masyarakat terkait vonis Harvey Muiz. Silakan Margareta. Ya pemirsa, Harvey Muiz tersangka kasus timah ini sedang ramai diperbincangkan di masyarakat, dan saat ini saya mau bertanya langsung kepada warga yang ada di Gelora Bung Karno ini terkait vonis ringan yang dijatuhkan ke Harvey Muiz. Di sini ada Mas Alex. Selamat pagi Mas Alex. Pagi. Mas Alex, ini tanggapannya gimana? Ini Harvey Muiz kan sudah merugikan sekitar 300 triliun. Nah, dengan vonis ringannya 6,5 tahun dan denda 210 miliar. Ini tanggapannya gimana, Mas? Menurut saya ini nggak make sense ya. Kalau misalnya cuman hanya sekedar uang bisa membebaskan orang, itu sangat mudah banget untuk menjadi koruptor gitu. Tapi jadi menurut saya ini nggak make sense sama sekali. Gitu. Kabarnya nih Mas, ini vonis ringan ini juga karena sikap dia, attitude dia yang sopan, kemudian juga ada tanggungan keluarga anak kecil. Nah ini dari tanggapan Mas Alex sendiri gimana nih? Menurut saya ini kurang kompeten ya. Dari segi hukum harusnya jangan tumpul begini gitu. Lebih baik untuk masalah personal itu tidak disandingkan dengan apa yang udah dia perbuat gitu loh. Harusnya ya apa yang dia perbuat dia harus menerima resikonya. Mas, ini akan berpotensi menjadi citra buruk nggak sih Mas di pemerintahan Prabowo, Presiden Prabowo, jika hukumnya ini tetap berlaku dengan vonis ringan ini? Berlaku pasti bakal berdampak buruk ya untuk masalah seperti ini gitu loh. Apalagi kita tahu gitu Indonesia lagi kurang baik-baik saja gitu loh. Baik, ini kalau menurut Mas Alex harusnya berapa tahun sih Mas yang make sense untuk membayar kerugian negara nih? Kalau boleh jujur untuk berapa tahunnya saya nggak bisa memastikan. Tapi yang jelas lebih baik seorang koruptor itu dirampas segala macamnya. Alex, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat kembali melanjutkan olahraga di Minggu pagi ini. Terima kasih Mas. Pemirsa, kita lanjut ke masyarakat atau warga lain yang ada di Gelora Bung Karno. Di sini ada Mas Hadian. Selamat pagi Mas Hadian. Pagi. Mas, ini kan Mas tahu ya Harvey Muiz ini sedang ramai diperbincangkan. Nah, menurut Mas ini vonis ringan yang diberikan ini seperti apa? Vonis teringan. Vonis teringan ya kayaknya minimal penjara ya, tapi kayaknya nggak 6,5 tahun juga sih harusnya ya. Nah, harusnya berapa tahun nih menurut Mas Hadian? Berapa ya? Ratusan triliun ya? Ratusan triliun di atas 20 tahun.
Baik, ini Mas kan berkaitan juga sama sikap dia yang sopan, kemudian juga punya keluarga. Nah, ini dari Mas sendiri tanggapannya seperti apa nih? Apakah make sense atau bagaimana? Enggak sih ya, karena pengadilan harusnya tidak memandang apa istilahnya, memandang bulu ya. Jadi harusnya kalau memang yang dilihat itu objektifnya, maksudnya kalau memang kerugiannya sekian, harusnya harus dihukum sekian gitu kan, harus. Baik, kalau untuk nominal sendiri yang cocok berapa triliun ini Mas untuk mengembalikan kerugian negara yang dia buat ini sekitar 300 triliun. Menurut Mas ini yang angka yang cocok untuk membayar kerugian ini berapa nih Mas? Oh, balikin aja semuanya mungkin ya, seutuhnya kali ya. Oke. Baik, Mas Hedian, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat kembali melanjutkan aktivitas dan berolahraga bersama teman-teman. Terima kasih. Ya pemirsa, itu tadi tanggapan dari masyarakat bahwa memang mereka ini menilai keputusan hakim memvonis 6,5 tahun kemudian juga denda sebanyak 210 miliar ini kurang dan dirasa belum memberikan efek jera kepada koruptor di Indonesia. Untuk sementara kembali ke studio. Baik, terima kasih Margareta. Ini tadi tanggapan masyarakat menilai bahwa sangat ringan vonis dari Harvey Moise ini. Nah, salah satu yang juga membuat geram dari warganet dan juga masyarakat adalah ekspresi dan juga tingkah laku dari Harvey Moise ini dan juga istrinya Sandra Dewi ya dalam persidangan. Kita akan membahas itu bersama dengan Mas Kirdi. Mas Kirdi, dari amatan Anda, bagaimana Anda melihat ekspresi dari Harvey Moise ini selama persidangan, terutama atau khususnya saat mendapatkan vonis ringan? Apakah ada ekspresi kelegaankah atau seperti apa? Gini, sebagai awal saya akan bilang bahwa ekspresi kelegaan itu nggak muncul memang di Harvey. Ya, ketika dia terima sidang putusan dan sebagainya. Tapi itu kan jadi pertanyaan kemudian, karena kalau kita libatkan pola sebelum-sebelumnya, bukan cuma di ujung nih. Ketika sebelum-sebelumnya dia juga tidak menampilkan penanda bahwa dia takut, gitu kan kelihatan dari kan wajah kalau orang takut, bahasa tubuh yang juga misalnya awkward gitu misalnya ya, canggung segala macam itu nggak keluar sama sekali. Artinya apa? Artinya buat apa lega kalau di ujung nih ya? Buat apa lega kalau di sini aja dia udah nggak takut sesuatu? Berarti ini tidak ini lagi ya, kalau tidak saya, berarti lagi ya. Kalau saya nggak menghadapi sesuatu yang saya takuti dari awal, ya begitu putusan keluar saya nggak perlu lega atau gimana-gimana. Berarti bisa dibilang Harvey Moise sudah mengetahui akan ke arah mana hukum yang sedang dia jalani? Bahwa itu adalah salah satu alternatif kemungkinan yang bisa kita artikan dari tanda petik tidak ada nervous, tidak ada rasa takut, itu bisa saja. Gini melihatnya, kenapa sih orang takut? Pertama-tama sebelum ekspresi itu kan sebetulnya penanda akhir. Ketika seseorang takut itu maka ada tarikan misalnya alis agak ke atas, ada ketegangan di sebelah sini gitu. Itu adalah penanda akhir. Kalau kita tarik lebih awal lagi, orang takut itu karena dia tidak tahu akan menghadapi apa. Ketidaktahuan itu. Nah, ketidaktahuan itu bisa menimbulkan proyeksi pikiran seseorang tuh berpikir, nanti saya A, nanti saya B, nanti saya C, nanti saya yang jelek-jelek. Nah, kalau ujungnya ini nggak kelihatan dan itu polanya terus-menerus dari awal, bisa dipastikan berarti ini nggak ada. Kalau ini nggak ada, artinya dia tidak khawatir. Kalau nggak khawatir berarti tidak muncul ketakutan-ketakutan itu. Nah, itu cuman bisa di tanda petik istilahnya dihilangkan dengan dia itu kira-kira sudah paham alurnya nih kayaknya ke arah sini nih. Nah, tetapi siapa yang membuat dia yakin? Itu kan pertanyaannya. Nah, kalau Pak Cudwi sendiri melihat, saya menerjemahkan Mas Kim ini terlalu halus ngomongnya. Terlalu baik begitu bisa dibilang ya, Pak. Ya, bahasanya ini sulit dipahami oleh rakyat kecil nih. Iya, betul. Jadi terpaksa saya harus menafsirkan. Ini perkara udah diatur gitu aja lah. Udah diatur. Sudah diatur begitu ya. Gitu aja lah. Gitu ya. Jadi begini. Tadi saya katakan bahwa ini kan kejahatan kemanusiaan, ya kan. Nah, secara teknis itu nanti, ya kan, bisa saja ini kalau memang udah kita bilang udah diatur, dia tahun depan keluar. Kalau ini inkrah ya, karena sekarang koruptor itu boleh dapat remisi, grasi dan lain-lain. 2/3 dari hukumannya dia boleh lakukan percobaan ini, ya kan. Kalau betul tahun depan tahun 2026 dia udah keluar, waduh ini bener udah kemanusiaan yang saya kira gini. Saya kira kita berharap ya nanti ini banding, ya kan, hakim tingginya ini udah maksimalin aja 20 tahun, ya kan. Ya, jadi kalau misalnya
pakai teorinya Pak Artijo. Dia bilang kalau koruptor, saya nggak baca tuh perkaranya. Dia bilang saya nggak perlu detail gini. Saya cuma nih dilihat ke ini 20 tahun. Jadi di dalam sejarah korupsi ini yang terbesar 300 triliun. Mana ada perkara yang merugikan keuangan negara 300 triliun? Mana ada? Kok dihukum 6 tahun? Ini kan bisa jadi acuan nanti. Ya kan, putusan hakim juga di dalam memutus itu dia mempertimbangkan dengan perkara-perkara yang hampir sama, yang sejenis kayak itu. Dia kan bisa jadi acuan ini. Ya katakan jurisprudensi itu kan paling tidak acuan gitu loh. Dan gitu. Nah, makanya saya kira seperti Pak Artijo yang dia bilang di mana-mana, kalau ada perkara korupsi saya nggak lihat itu perkara berkasnya, udah saya hukumin aja, dia bilang gitu. Saya kira juga ini harus ada ekstrim yang kayak begini. Kalau nggak masyarakat akan niru, dibilang ada gerakan jadi koruptor. Jadi orang mau jadi pegawai negeri, orang mau jadi aparat hukum, tujuannya bukan mau menegakkan hukum, mau korupsi gitu loh. Iya kan? Ini kalau udah sampai kayak begini. Saya ini tadi di luar ini sudah bilang, saya ini udah generasinya nggak akan menikmatin gitu. Yang akan merasakan ini bukan anak. Anak mungkin deket-deket sama saya. Ini cucu kita, ini kayak gimana nanti? Beban moral yang akan ditanggung kalau oleh kayak cucu begini kita ya, nih, ya kan? Kalau prinsipnya, kalau bisa kita korupsi, kenapa kita jujur gitu loh? Kenapa harus kerja keras? Bisa dibilang kan begitu. Ini kalau bisa cepat lewat bapak, ngapain lewat sekolah? Gitu loh. Nah, Pak Kudrit, seperti yang ditanggapi oleh masyarakat tadi, ini juga bisa menimbulkan presiden hukum terhadap penegakan hukum di Indonesia. Nanti kita akan bahas itu lagi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda, kita akan lanjutkan perbincangan. Masih membahas terkait dengan vonis ringan Harvey Muiz, kita ke Mas Nova terlebih dahulu. Mas Nova, kalau dari pengamatan drone emprit ini sebenarnya harapan masyarakat terhadap vonis Harvey Muiz ini maunya berapa tahun sih? Kebanyakan justru tidak berbicara berapa tahun ya, tapi yang sudah dikorupsi atau potensi kerugian negara itu dikembalikan. Jadi tentang perampasan asetnya ya. Dan itu kemudian digulirkan lagi, jangan sampai begitu katanya, jangan sampai dimiskinkan, karena sekarang saja Sandra Dewi ini sudah miskin, iuran BPJS-nya itu sudah dibiayai oleh negara. Jadi ternyata konon Sandra Dewi ini dan keluarga ya, Harvey Muiz dan Sandra Dewi, BPJS-nya adalah penerima bantuan iuran dari pemerintah kayak gitu. Jadi bukan berapa tahun ya, tapi uangnya dikembalikan kepada negara. Dan kalau kita juga melihat bagaimana Mas Nova tadi sempat menjelaskan bahwa kasus ini menjadi trending topik beberapa hari begitu ya. Apakah memang ini sesuatu yang normal atau justru mencetak sejarah, Mas Nova? Untuk kasus korupsi ini baru kayaknya dalam beberapa lama, ya ini baru pertama ya, kasus korupsi yang menjadi atensi perhatian. Sebelum-sebelumnya tidak terlalu banyak. Kalau kemarin ya kita bicara ada kasus yang melibatkan korupsi juga, ada Pak Hasto gitu. Tapi yang paling banyak berbicara tentang Pak Hasto itu justru adalah politisi, tokoh-tokoh nasional ya, politisi. Tetapi kalau yang ini tokoh nasional itu saya lihat cuma Pak Mahfud MD saja di media sosial yang bicara. Jadi kalau melihat partisipasinya dengan minimnya tokoh nasional yang ada yang berbicara di media sosial dan ramainya publik meramaikan berbicara juga tentang hal ini, maka bisa dikatakan ini cukup menarik buat publik, berbeda dengan kasus korupsi sebelumnya kayak gitu. Selain itu juga memang karena nilainya fantastis ya, yang diekspos itu kan 300 triliun potensi kerugian negara, dan publik memahami 300 triliun itu ya yang dikorupsinya kayak gitu ya. Itu bukan nilai yang sedikit gitu, 300 triliun udah berapa kali APBD itu aja bingung kali ya ngitungnya pakai apa gitu. 300 triliun begitu ya Mas Nova. Nah sekarang saya mau ke Pak Cudri selaku pakar hukum pidana. Pak, kalau kita bisa melihat bagaimana nominal yang begitu fantastis, kemudian ada nggak sih Pak sebenarnya klasifikasi yang menentukan berapa lama hukuman seorang koruptor terkait nominal merugikan negara? Ada, untuk Anda nanya. Tadi saya lupa, kalau Anda nggak nanya saya lupa. Saya kira-kira masih eranya Pak Artijo, itu Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran, ya, surat edaran Mahkamah Agung. SEMA itu adalah hasil pleno
rapat, ya itu kan Mahkamah Agung tiap tahun mengadakan rapat pleno. Nah, salah satu hasil rapat pleno yang dipermasalahkan itu adalah ketidakjelasan strafmat, penghukuman ini, ya sering simpang siur. Nah, atas dasar itu Mahkamah Agung mengeluarkan, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA tadi, ya mengatur minimum putusan. Jadi sekian, misalnya merugikan keuangan negara sampai misalnya 50 miliar itu dihukum 4 tahun, di atas itu 8 tahun, di atas 100 miliar 8 tahun, selebihnya itu maksimal gitu. Tapi yang diatur ini minimum, bukan maksimal. Berarti ada minimum yang diatur ya Pak? Nah, saya khawatir hakim yang memutus ini lupa gitu loh. Ada surat edaran Mahkamah Agung ini loh. Ya berarti kan? memang sudah ada minimum dari hukuman yang harusnya dijatuhi. Nah, kita kasih kesempatan ke Mas Kirdi dulu. Udah ketawa-ketawa, mungkin ada tanggapannya Mas, gimana? Jangan halus-halus ngomongnya. Kalau gitu sebelum saya nembak lebih keras lagi gitu ya, saya komentari dulu. Ini kurang halus apa juga? Mungkin hakimnya lupa, itu kan bahasa lain untuk kok nggak dipertimbangkan sih gitu kan gitu ya. Itu satu. Yang kedua, setuju bahwa kata-kata tadi bisa dimaksudkan bahwa memang bisa jadi salah satu kemungkinan yang cukup besar rakyat itu kemudian jadi berpendapat bahwa oh, hukum Indonesia bisa diatur nih. Ya udahlah kan, makanya muncul gerakan tadi rame-rame jadi korupsi tadi, koruptor tadi. Betul. Gitu. Dan itu saya tersentak loh tadi ketika kita pembahasan tentang rame-rame menjadi koruptor tadi. Kenapa? Bisa dibayangkan nggak ketenangannya seorang Harvey itu akan menular ke yang lain, bahkan sampai masyarakat yang kelas menengah maupun bawah yang punya kesempatan pada satu titik dalam sejarah hidupnya nanti untuk gua korup aja deh. Dan mereka ketika menghadapi hakim, menghadapi polisi juga akan tenang. Kenapa? Ini kesannya kayak ringan ya, ekspresi, gestur, tetapi ini menular. Ini adalah penyakit tanda petik psikologis yang bisa menyebabkan orang jadi nggak punya perasaan bersalah atau takut ketika mereka korupsi, sehingga tidak menciptakan sebuah gestur perasaan yang khawatir, nervous seperti itu. Dan bisa dibayangkan nggak apa yang terjadi di Indonesia Raya ini kalau semua orang, tidak semua lah, banyak orang sudah seperti itu. Mau jadi apa negara ini? Tidak memberi efek jerah begitu nggak memberi efek jerah, bahkan akhirnya semua orang yang bisa tanda petik korupsi, baik itu pemerintah maupun swasta, dihantam aja semua. Memilih untuk korupsi. Memilih untuk korupsi. Tapi karena itu jalan cepat. Sebenarnya ekspresi Harvey Muiz selama persidangan ini adalah ekspresi yang natural atau dia punya upaya untuk mengontrol emosinya, mengontrol ekspresinya? Ini pertanyaan menarik. Apakah kemungkinan dia mengontrol emosinya? Jawabannya adalah mungkin saja. Tapi kalau dia dari awal sampai sekian kali persidangan itu konsepnya adalah polanya landai seperti itu terus, tidak ada kebocoran sedikit pun bahwa dia kemudian kelihatan nervous, kelihatan takut, maka bisa dipastikan kemungkinan sangat besar bahwa dia memang tenang. Dan setuju dengan kata Pak Kudri tadi bahwa bisa jadi salah satu kemungkinan paling besar adalah orang kemudian berpikir diatur nih, bisa tenang kayak gitu. Baik. Dan itu sekali lagi buat Indonesia secara luas sangat tidak sehat. Baik. Sudah diatur dan tentunya kita berharap bagaimana kasus ini juga tidak mempengaruhi masyarakat Indonesia untuk kemudian berbondong-bondong, berboyong-boyong menjadi koruptor. Sedikit ini dengan Mas Diki. Jadi ada penelitian di Amerika itu kenapa orang terdakwa di sana selalu itu cemas. Baik. Karena dia nggak tahu apa yang akan diputus, kecuali yang begini. Diibaratkan dia masuk terowongan ya, dia nggak tahu ada akhirnya di mana. Dalam kasus ini sudah dia tahu arahnya kemana di sana gitu. Itu yang tentunya menjadi menarik dan kita berharap bagaimana kembali lagi netizen dan masyarakat Indonesia tidak mengikuti jejak para koruptor. Iya, dan mudah-mudahan nanti dengan bandingnya jaksa ini bisa ada keadilan, rasa keadilan kembali masyarakat dipertimbangkan yang kembali. Begitu ya Pak Judri. Terima kasih banyak Pak Judri. Terima kasih juga Mas Mas Kirdi, Nova untuk terima kasih Mas Nova. pembahasannya di kasus Harvey Muiz. Dan pemirsa, berakhir sudah perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya Firbu Syonaso. Dan saya Andi Kumala. Terima kasih perhatian Anda. Selamat berakhir pekan. Selamat pagi. Sampai jumpa. Terima kasih.